Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Khohar mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Tom Lembong menjadi tersangka. Dan kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Saudara Abel Insani di Kejaksaan Agung. Selamat malam, Abel. Selamat malam. Abel, Tom Lembong ini ditetapkan oleh Kejagung menjadi tersangka. Seperti apa sebetulnya kronologinya dan juga ceritanya hingga akhirnya Kejagung memilih untuk menetapkan menjadi tersangka Tom Lembong? Ya, baik, selamat malam. Memang tadi baru saja dilakukan konferensi pers dan baru saja dua tersangka yang tadi disebutkan sebagai tersangka ini keluar dari gedung Kejaksaan Agung dan dibawa ke rutan Salemba untuk ditahan. Jadi dua tersangka ini merupakan tersangka kasus korupsi impor gula atau importir gula yang dilakukan pada tahun 2015. Ada dua tersangka, yaitu ada TTL atau Tom Lembong dan juga CS begitu, di mana kita mengetahui bahwa Tom Lembong ini pada tahun 2015 sampai 2017 ini menjadi Menteri Perdagangan, dan pada saat itu Tom Lembong mengizinkan untuk mengimportir gula sebanyak 105 ton, padahal pada saat itu Indonesia tidak membutuhkan gula. Maksud saya tidak membutuhkan impor gula begitu. Nah, dari sini ini sudah menjadi indikasi bahwa adanya korupsi yang dilakukan oleh Tom Lembong begitu kalau menurut dari Kejaksaan Agung. Terlebih yang harusnya mengizinkan untuk ada impor gula ini merupakan hanya dari BUMN, tetapi pada saat itu Tom Lembong melalui Menteri Perdagangan begitu ya, atau pada saat menjadi Menteri Perdagangan malah mengizinkan untuk adanya importir gula, sehingga ini juga yang menjadi perhatian dari Kejaksaan Agung untuk bisa mengusut kasus tuntas importir gula yang ada pada tahun 2015. Nah, dari akibat kejadian korupsi importir gula pada tahun 2015, tadi Kejaksaan Agung sudah menyebutkan bahwa kerugian negara ini sebanyak 400 miliar rupiah begitu. Nah, dari hal ini juga makanya tadi baru saja atau sekitar belum ada 10 menit begitu ya, Tom Lembong dan juga tersangka lainnya ini memasuki mobil tahanan dan langsung dibawa ke rutan Salemba untuk ditahan. Nah, untuk saat ini memang kami juga akan menunggu terkait dengan penjelasan lebih lanjut nanti, karena akan ada press conference kembali yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sementara begitu yang bisa kami laporkan. Abel, terkait dengan penetapan tersangka oleh Kejagung terhadap Tom Lembong dan satu tersangka lain tadi, apa alat bukti yang menguatkan Kejagung, Abel? Abel, masih mendengar suara saya, Abel? Dari Kejaksaan Agung ini sudah melakukan beberapa inspeksi begitu ya. Ada beberapa alat bukti memang yang disampaikan ataupun juga tadi juga sudah ada pemeriksaan atau penggeledahan begitu di beberapa tempat, dan Kejaksaan Agung menemukan ada beberapa bukti yang cukup untuk bisa membuat status dari Tom Lembong sebagai saksi menjadi tersangka. Tapi sebelumnya memang sudah ada 90 saksi yang diperiksa atas kasus impor gula ini. Impor gula yang dilakukan pada tahun 2015. Nah, ini pada saat itu ada rapat koordinasi antar kementerian yang tepatnya dilakukan pada tahun 2015, dan disimpulkan bahwa Indonesia pada saat itu mengalami siklus gula yang artinya tidak membutuhkan adanya impor gula. Tetapi pada saat itu Tom Lembong ini menggunakan wewenangnya sebagai Menteri Perdagangan untuk bisa mengimpor gula. Nah, pada saat itu juga sebenarnya Indonesia tidak membutuhkan impor gula dan hanya BUMN saja yang boleh mengimpor gula. Nah, untuk saat ini itulah yang bisa kami sampaikan. Abel, tahan dulu, kita akan mendengarkan Kejaksaan Agung yang telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dan kasus ini, saudara, bergulir saat Thomas Lembong ini menjadi Menteri Perdagangan tahun 2015-2016.
Menurut Kejaksaan Agung, Saudara, Thomas Limbong ini memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Impor itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Impor gula harusnya dilakukan oleh BUMN, namun Tom Limbong ini mengizinkan PT AP melakukan impor. Pihak Kemendak diduga menerbitkan persetujuan impor gula tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, Saudara, Kemendak disebut memberikan izin impor melebihi kuota. Pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP. Tadi kita sama-sama mendengar, Saudara, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Khohar mengatakan bahwa Kemendak waktu itu melakukan impor sekitar 105.000 ton gula kristal putih, di mana saat impor dilakukan Indonesia sedang terjadi surplus gula. Dan kita akan kembali ke jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani di Kejaksaan Agung. Abel, sebetulnya proses pemeriksaan terhadap kedua tersangka ini seperti apa, Abel? Ya baik Gali, sebenarnya kalau kita melihat dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap dua tersangka ini sudah dimulai sejak pemeriksaannya sudah dimulai sejak tahun 2023. Jadi Kejaksaan Agung ini memeriksa adanya impor gula dari tahun 2015 sampai 2022, dan ternyata pada tahun 2015 menuju 2017 ini memang ada impor gula yang dilakukan pada tahun 2015 begitu ya oleh Menteri Perdagangan yang pada saat itu yang menjabat adalah Tom Lembong begitu. Nah, dari impor gula ini tentu saja ada kecurigaan karena memang yang harusnya mengimpor gula, apalagi gula kristal, ini adalah BUMN. Tetapi melalui wewenangnya Tom Lembong mengizinkan impor gula sebanyak 105.000 ton. Nah, inilah yang menjadikan Tom Lembong pada saat itu pada saat diperiksa ini sebagai saksi. Tetapi malam ini Tom Lembong sudah dinyatakan sebagai tersangka atas kasus korupsi importir gula sebanyak 105.000 ton yang sehingga menimbulkan kerugian negara sebanyak 400 miliar. Ini Tom Lembong dan juga satu tersangka lainnya ini memang sudah dibawa menggunakan mobil tersangka begitu ya, dari mobil ini menuju ke rutan Salemba. Memang ada dua rutan yang digunakan berbeda begitu, ada di Kejari Kejaksaan Agung dan juga di rutan Salemba, yang mana untuk saat ini keduanya langsung ditahan di polisi. Tadi memang konferensi pers sempat berjalan tidak lama, sekitar hanya 30 menit begitu. Lalu setelah itu dua tersangka lainnya ini langsung dibawa menggunakan mobil, dan dari hal ini tadi Kejaksaan Agung menyatakan bahwa keduanya sebelumnya sebagai tersangka dan saat ini sudah
maksud saya sebelumnya menjadi saksi dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kita akan melihat nanti apa saja sebenarnya bukti yang sudah ditemukan oleh Kejaksaan Agung, karena pada saat tadi konferensi pers berlangsung ini untuk bukti dari apa yang sudah ditemukan oleh Kejaksaan Agung ini belum dijelaskan begitu ya. Terkait dengan hal tersebut nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung dan kami akan menunggu nanti bagaimana atau apa saja yang ditemukan oleh Kejaksaan pada saat konferensi pers berikutnya. Tentu saja ini juga menjadi perhatian dari Kejaksaan Agung terkait dengan apa yang sudah terjadi begitu ya, terkait dengan importir gula yang seharusnya juga bisa diperhatikan pada saat itu Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan pada tahun 2015 atau periode 2015 sampai 2017 yang selama 2 tahun atau 3 tahun menjabat ini bisa mengimpor gula sebanyak 105.000 ton. Padahal impor gula termasuk gula kristal ini hanya boleh diimpor oleh BUMN.